Ini tentang kesurupan ya. Nanti kita akan ceritakan tentang kesurupan. Ah, ini kalau di medis macam-macam ya. Karena kita di rumah sakit ada istilahnya bukan kesurupan tapi histeria. Karena dia menahan sakitnya yang sakit, saking sakitnya sehingga alam sadarnya tidak sadar, sehingga dia berteriak terus seolah-olah kembali flashback ke masa lalu, melihat orang jadi tidak kenal. Ini bisa jadi karena histeria. Kalaupun ada memang yang kesurupan, ada ya sedang melamun atau tidak walam ya, mungkin dia tidak menerima sakitnya, tidak ikhlas, ya akhirnya pikirannya kemana-mana, yang didatangin tuh ya sama jin yang menyerupai perawat, yang akhirnya dia seolah-olah kerasukan. Ya setelah ini kisahnya dia ceritakan setelah kerasukan. Ya akhirnya kita lihat ya kalau kerasukan memang beda ya. Ketika kita sampaikan kalimat-kalimat ayat-ayat ruqyah ya, jangan pun terlalu jauh ya, baca Al-Fatihah saja. Tapi hati-hati ya, kita jangan asal baca ayat Quran ya dengan tujuan mengusir. Ya itu kalau masih tetap aja, kalau kita tujuannya membaca ayat ini untuk karena kita takut pada jin itu, ini tidak akan mempan. Bahkan jin bisa melafalkannya. Tapi kalau kita yakin, kita berharap Allah ya, berharap Allah penolong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masmi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Jadi tidak ada ya, tidak ada sesuatu pun yang bisa berpengaruh ya selain izin Allah. Maka dari itu ketika kita meruqyah si pasien yang kesurupan itu ya, kita kalau bisa kita berwudu dulu ya, kita berwudu ya, kita pun harus bersih ya. Kemudian kalau bukan muhrimnya kita pakai sarung tangan ya, karena batal ya posisinya kalau perempuan. Jadi cukup ya, jangan sampai kalau misalnya matanya kontak dengan kita jangan nunduk ya. Kita harus berani lawan ya. Biasanya kalau kontaknya orang yang sedang kesurupan itu matanya menantang kita seolah-olah. Tajam ya. Set, melotot nih. Kalau melotot gini, melotot nih. Wah, melototnya nggak berhenti tuh ya. Nggak berhenti. Kita jangan takut. Ya jangan takut. Kita makhluk mulia. Ya, gitu lawan ya, lawan. Matanya tatap lagi, kalau dia menatap, tatap lagi. Biasanya kalau dia sudah nunduk, nah itu sudah tinggal baca Al-Fatihah doang ya, dengan hati berharapkan iman wahtisaban ya, beriman kepada Allah, takutnya kepada Allah, bukan kepada jin. Kita bacakan Al-Fatihah saja, beres masalah ya, beres masalah. Kalau misalnya agak berat nih, ya agak berat ya kita ditepuk-tepuk di pundaknya nih, tepuk-tepuk pundaknya ya, tepuk-tepuk pundaknya ya, karena biasanya di sini nih ya, biasanya si jin-jin ini nempelnya di sini ya, banyakkan darah kotor kita di sini kan, makanya bekam ya, bekam ambil darah kotor, mereka tuh diamnya darah kotor, kita tepuk-tepuk ya sambil baca ayat ruqyah. Bisa teman-teman bisa lihat ayat-ayat ruqyah seperti apa ya, ada ayat kursi, ayat ruqyah itu surah Al-Baqarah, kemudian surah apa lagi ya, salah satunya tadi Al-Falaq ya, Al-Falaq itu kan takutnya ya jin kiriman ya, jin kiriman ada ya, ini makanya Anda teman-teman ini jangan terlalu percaya dukun. Nah, dukun itu biasanya kalau menyembuhkan dikirim jinnya ya. Dikirim jinnya, bukan menyembuhkan ya, tapi dikirim jinnya. Ini jin kiriman ya, jin kiriman pesuruh orang lain. Kan banyak kan yang santet itu ya, medianya adalah barang yang dianggap berpengaruh ya oleh jin ya, oleh jin. Kita tepuk-tepuk di sini, bacakan ayat ruqyah ya dengan yakin, hanya takut kepada Allah, yakin bacakan dengan iman kepada Allah, yakin insya Allah. Tapi ya, harus jangan kita kalau misalnya nih kita sering temukan si jinnya itu pinter silat, ya kita harus siap. Ya, saya pernah terluka di sini ketika dicakar ya, ketika dia sedang kerasukannya bisa dicakar di sini, terluka. Harus siap ya. Makanya harus siap antisipasi, karena ada kadang jin ini yang nantang berantem ya, nggak normal ya. Nah ini lawannya ya lewat bacaan ruqyah tadi ya, ajak dia beriman. Makanya saya katakan kalau misalnya ada pasien yang kesurupan tuh, kalau memang agak keras, saya katakan amantu billah, berimanlah kepada Allah, bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Mereka berat biasanya ya, jin ini berat mengatakan syahadat nih, karena memang kafir banget gitu ya, kafirnya wah kafir banget gitu ya, memang jahat banget.
Ini perlu proses ya, nggak bisa sekali, biasanya lama. Tapi kalau misalnya hanya sekedar lewat, hanya sekedar karena dia apa namanya ngelamun seperti itu ya, itu mudah ya, mudah untuk apa namanya diantisipasi, mudah disembuhkan ya dengan baca Al-Fatihah saja, Falak Binas, ayat kursi beres ya. Ini sebagai pelajaran buat kita agar kita tidak terlalu takut ya. Jangan takut dengan mereka. Mereka itu tidak takut ya kalau misalnya disimpan aja Quran. Ya kebanyakan kita mah Qurannya bukan dibaca, tapi disimpan di atas pintu ya untuk mengusir jin. Bahkan jinnya lebih pintar bisa baca Quran dibanding kita ya. Ini pentingnya kita harus apa namanya belajar baca Quran yang baik ya, yang benar untuk antisipasi takutnya keluarga kita ada yang kesurupan.